Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Halo, hai. Hai, halo. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Oke. Sambil tangannya ke atas semua dulu. Ke depan. Ke atas. Latihan memerah. Oke. Gerakan ini ke depan. Saya minta kekompakan Anda pada konteks apa? Ini bersama. Yo. Apa tadi? Bersama. Lakukan. Sini. Ulangi. Ini sekali lagi ini. Di atas, Pak. Di atas. Berangkat. Berbuat. Oke. Yo. Bersama. Bersama. Berbuat. Oke. Calon-calon mentor nasional. Coba sepakat kita ini trainer. Tepuk satu. Konsentrasi. Tadi psikolog Aido ya sudah melihat kesadaran dan keinginan kita menilai nanti meningkat sampai berapa. Konsentrasinya seperti apa? Tepuk satu. Tepuknya ini akan berbeda ini. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk pramuka. Enggak pramuka. Konsen. Nah, coba sekarang lagi. Ini semester pendek lagi nih. Bentar satu lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Dua kali tepuk pramuka. Berarti sudah bisa bersama bersepakat berdua. Sekarang tepuk kedaulatan ekonomi. Saya kan pemuda. Ini tepuk kedaulatan ekonomi. Jos itu kedaulatan ekonomi. Jangan ngomong saja maksudnya gitu. Pok jos. Tepuk kedaulatan ekonomi. Terakhir 3 kali tepuk kedaulatan ekonomi berarti pok jos, jos. 3 kali tepuk kedaulatan ekonomi. Oke, saya akan menyambungkan dari 4 SKS menuju ke 5 SKS. Wah, naik lagi. Oke, saya sudah tadi habis selesai. Makan. Ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Ada yang makan pasti. Nah, coba. Tekanan pangan, Pak. Nah, Tekanan tangan sudah dilakukan. Kalau nanti kurang kenyang, masih satu tadi. Masih ingat tadi? Masih. Apa tadi yang pertama? Ini. Oh. Ayo konsentrasi. Yang tadi ingat kan? Ini. Terus ini, ya kan? Ya. Terus apa? Siapa kita? Saya siapa? Siapa kita? Kita menek tahu. Menek tempe. Abdi saha, saya siapa? Dengan siapa? Dengan saya harus bagaimana? Ya kan? Terus yang terakhir apa? Kan apa tadi? Enggak. Itu yang pertama Pak, yang pertama yang belum salah. Yang pertama itu adalah yang dilakukan. Empat usaha yang dilakukan. Unit usaha. Oke, kita coba
4 unit usaha. 1 2 3 Pasca panen. 4 Jasa pemasaran. mendengar Daulat pangan. Apa yang ditanam, apa yang kita tanam. Mendengar melihat saya melakukan saya bisa. terus Saya dengan siapa di mana saya harus bagaimana. Oke. Josnya nanti. Oke, saya akan lanjutkan bahwa kalau kita bicara tentang pangan, kalau kita ingin menuju kepada mandiri maupun daulat, kalau kita sudah bisa menanam, mengapa harus membeli? Bisa menanam, mengapa harus membeli? Kalau kita menyadari kemarin kita waktu di Jakarta mencoba bertanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata bapak dan ibu itu lebih teliti ibu. Bicara soal sambal kemarin Mbak Ii bicara sambal aja, itu ternyata pengeluaran 1 bulan itu sudah tidak terhitung banyaknya. Baru sambal yang hanya terbuatnya dari bahan-bahan yang satu apa? Cabai pasti, ya kan? Terus bawang, terus Tomat, ya kan? Kalau saja 3 itu paling tidak tambahnya apa? Nasi, garam, ya kan? Ya. Sambal itu nggak ada nasinya. Terasi. Terasi. Oke. Tetapi dari 5 hal tadi mungkin tidak bisa semuanya kita penuhi, tapi paling tidak kita bisa Kurangi. berhemat dengan cara Nanam. itu yang nanti akan menuju sana. Lalu apa saja yang kita tanam kalau kita ingin budidaya? Bagian tanaman paling bawah yang ada di dalam tanah, akar. Ya, kasih main akar. Terus batang, terus daun, terus bunga, terus Buah. itu bagian tanaman. Iya. Ulangi, Akar, batang, daun, bunga, buah. Tolong sambil gerakan karena besok kalau teman-teman ngajari ke teman-teman lain di dalam provinsi itu sudah tahu gerakannya. Ingat, akar, Batang, daun, bunga, buah. Akar itu adalah tanaman-tanaman semacam apa saja? umbi, tales, kentang, kacang, singkong, bawang, ada bawang merah, bawang, kemiri dan sebagainya. Semua yang ada di dalam tanam, tanah itu adalah bagian tanaman yang namanya akar. akar, Kalau batang yang bisa dimakan batang, tebu, bambu, pisang, bukan bambu tua. Kalau bambu tua namanya gedek. pisang, Ada batang yang bisa dimakan lah, apa saja teman-teman mungkin tahu di daerah satu dengan yang lain berbeda. Selain itu ada bagian yang ketiga, daun. Daun itu semua daun yang enak dimakan oleh manusia. Sayuran selain daun baru, daun pintu, tuh telinga, iya ya. Saya kita memahami ya. Setelah daun, bunga yang enak dimakan, ya kan? Banyak bunga bang, bunga. Betul. Kalau ingin menjadi ahli surga makan bunga bang. Ahli neraka. Maksudnya bunga yang bisa dimakan ya ada nuni, ada kol dan sebagainya. Nanti sembari kita coba memahami, gitu ya. Bunga, setelah bunga adalah buah. Semua yang menggantung di pohon. Ini belum titik sudah punya menggantung itu berarti buah ya.
Ya, semua yang mengandung di pohon. Buah. Ya. Itu untuk yang dari tanaman. Tapi ada bagian protein yang juga bisa menjadi budidaya. Ikan. Ada sisik. Lalu ada yang berkaki dua hewan. Ternak. Bebek. Unggas. Ya. Kaki dua yang bisa yang diternak itu kaki dua namanya unggas. Ayam ada itik. Bebek. Kalau ada ternak besar yang bisa untuk korban. Sapi, kambing, Onta. Wedus. Oke, kita amalkan sampai kepada ternak besar. Jadi akar, batang, daun, bunga, buah, ikan, unggas, ternak besar. Itu adalah untuk bisa dilakukan. Kita coba dari akar dan sampai ternak besar. 1, 2, 3. Akar, batang, daun, bunga, buah, ikan, unggas, ternak besar. Bagian-bagian yang bisa kita lakukan untuk tidak membeli. Nah, untuk itu teman-teman sekalian di sini tanaman apa yang bisa makan kesehatan. Oke? Jadi kalau kita bicara daulat pangan, tanam apa yang kita makan apa yang kita tanam, akar, batang, daun, bunga, buah, ikan, unggas, ternak besar, yang itu dengan jos. Jangan ngomong saja, ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita next, Mas. Nah, saya di rumah dan masyarakat Indonesia yang sudah melakukan itu bisa memiliki penghasilan. Tidak hanya yang 1 bulan. Saya punya penghasilan itu sehari itu ada 3. Harian pagi. Tidak hanya surat kabar pagi, tapi saya harian pagi. Saya punya penghasilan dari budidaya itik, bebek, telur, harian pagi. Karena itik itu bertelurnya setelah subuh. Amati nggak baca. Pasti jam 3 sampai dengan jam 5. Setelah jam 3, 4, 5 itu itik. Ayam setelah kita itu juga biasanya jam 9, 10. itu ayam. Jadi saya punya penghasilan harian pagi, harian siang. Malam saya masih punya penghasilan harian malam. Apa? Saya buka kafe kampung, namanya di Jogja itu angkringan. Gitu. Kalau angkringan 1 itu lumayan, kalau angkringan itu 800 lumayan kan. Itu penghasilan harian pagi, harian siang, harian malam. Dengan budaya pertanian, ikut campur tangannya manusia terhadap pola pikir antara otak, hati, ucapan dan tindakan itu satu, kita bisa punya penghasilan bulanan setiap bulan dari sayuran yang hanya umur 20-21 hari, yang besok siang kita akan menjadi praktek. Itu yang hasil bulanan sayuran. Karena sayuran itu 18 hari, 20 hari sudah panen itu banyak. 2 bulan bawang merah itu 55 hari. Cabai, terong, tomat. Gitu. 2 bulan. Berarti sudah harian pagi, harian siang, harian malam. Mingguan saya ada membuat telur asin. Mingguan, bulanan sayuran. 2 bulan hortikultura. 3 bulan ikan, lele, nila itu 3 bulan. 4 bulan padi. 6 bulan pengembuhan kambing dan sapi. 1 tahun anaknya sapi. IP-nya berapa? IP 10, kuliah pol 4. Ya kan? Enak enggak?
punya penghasilan seperti itu? Enak. Harian pagi, harian siang, harian malam, mingguan, bulanan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Enak kan? Enak, uang hanya mendingan. Tapi tadi Mbak Ii telah menyampaikan sadar tentang hal itu. Ada enggak keinginan? Ini yang dimaksud tadi, coba kita cek psikologi Anda. Gitu. Ada enggak keinginan seperti itu untuk terjadi di diri Anda dan di keluarga Anda atau bahkan di komunitas kita? Ada keinginan enggak? Ada. Pertanyaannya, jawabannya Ada. Tidak? Ada. Ada. Ini pentingnya kita belajar. Gitu. Karena apa? Orang belajar itu wajib. Sebab kalau tidak mau belajar, kita akan menjadi orang yang bodoh. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Gitu. Orang pintar ada kalah dengan orang cerdas. Hijau. Maka penting berpikir cerdas. Tapi orang cerdas masih dikalahkan oleh orang bodoh. Bejo. Ya kan? Ya. Tapi orang bodoh masih ada yang mengalahkan orang nekat. Dan orang nekat di atas langit masih ada langit. Yang mengalahkan hanya orang gila. Saya ulangi. Orang bodoh kalah dengan orang orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang bejo. Orang bejo kalah dengan orang nekat. Orang nekat dikalahkan oleh orang gila. Gila yang saya maksud adalah gagasan, ide, langsung aksi. Oh gila, gagasan ide langsung aksi ya. Ada dua makna gila itu. Gagasan, ide, langsung aksi atau konteks yang namanya musyawarah melestarikan alam dan isinya namanya gerakan insan melestarikan alam. Karena kita berhubungan secara horizontal langsung pada Allah, berhubungan secara vertikal kita kepada sesama umatnya Allah. Itu. Sekali lagi, coba ini SKS ke-7. Orang bodoh kalah dengan orang selanjutnya, coba. Hafal enggak coba? Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang bejo. Bejo itu beruntung, tapi tahu ya? Ya. Orang bejo kalah dengan orang Nekat. Orang nekat kalah dengan orang Gila. Gila adalah Gagasan ide langsung aksi. Gagasan Ide langsung aksi. Siap enggak Anda? Punya gagasan, punya ide langsung aksi. Siap. Siap tidak? Siap. Siap jadi orang gila? Siap. Ya jadi orang gila. Gila yang saya maksud bukan gila depresi, bukan kengking, bukan. Siap enggak menjadi orang-orang yang memikirkan orang lain? Siap. Memikirkan dirinya sendiri. Karena Anda bergabung di komunitas itu memikirkan orang lain. Ya enggak? Ya. Tapi pikirkan dirimu sendiri dulu sebelum Anda mikirkan orang lain. Sejahterakan dirimu sebelum mensejahterakan orang lain. Sadarkan dirimu sendiri sebelum Anda menyadarkan orang lain. Karena nggak ada orang pingsan menolong orang pingsan. Ya, gitu loh. Kalau Anda belum pernah melakukan kok ngajari orang lain, nanti Anda akan mengatakan katanya temannya, teman saya. Gitu. Bila dosen mengajar tapi belum pernah melakukan menurut buku. Nah itu loh. Dan menurut buku, bukan menurut yang kita lakukan. Kita coba, kita apakan orang bodoh sama dengan orang gila. Langsung tanpa ada semester pendek. Ya, 1, 2, 3. Orang bodoh kalah. Yo, 1, 2, 3. Orang bodoh kalah. Orang pintar kalah sama orang cerdas. Orang cerdas. Orang bejo kalah. Gila adalah Gagasan ide langsung aksi. siap. Siap. Ada marsnya langsung jadi orang. Marsya. Yang orang Mbak Gintami. Lagunya gini. Kita orang gila, coba. Ayo. Ini supaya kita tidak seperti ada semangat gitu. Ya. Kita orang coba dulu. Kita orang gila, coba. Kita orang gila. Nadina
supaya sama sehingga fix kontrol. Kita orang gila, coba. Kita orang gila. Ternyata diajari nya nanti lagi. Sekali lagi. Kita orang gila, coba. Kita orang gila. Gila orang kita. Gila orang kita. Kalau tidak gila. Kalau tidak gila. Bukan kita. Itu Bukan kita. itu bukan kita. Karena tadi saya mendengar waktu masuk ada yang tanya siapa kita. Tahu kan kita. Sambil tepuk tangan supaya kita lupa utang. Kita 1, 2, 3. Kita orang gila. Kita orang kita. Kalau bukan kita. Kita bukan kita. Kita orang gila. Kita orang kita. Kalau bukan kita. Kita bukan kita. Siapa kita? Orang gila. Orang gila. Gila yang pertama. Buktikan kalau memang kita ini keluar dari kawah candra dibuka benar-benar menjadi orang-orang yang mempunyai masa depan. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke? Kita bangun bersama mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini ada password yang Mbak ini kalau kita ingin sukses itu ada kuncinya, kunci passwordnya apa yang harus kita lakukan? Oke Mbak. Di situ aja Pak Teo. Apa itu? Biar kita duet. Duit. Ya. Nah, tadi kalau yang tadi itu nada dasar terlalu rendah. Oke. Nah, kita naikin. Kita orang gila itu pasti lebih enak. Coba. Coba ambil suara dulu. Males. Iya. Lagi. Orang gila. Coba naikin lagi. Coba. Situ mestinya. 1, 2, 3. Kita orang gila. Gila orang kita. Kalau tidak gila, itu bukan kita. Orang gila. Nah, passwordnya adalah salah satunya lihat kan, ekonomi sosial budaya sejahtera walas asih dan gembira. Yang kita lakukan tadi itu adalah sebuah kegembiraan di dalam belajar. Salah satu passwordnya itu, tapi yang penting adalah pertama perilakunya dulu Pak Teo. Oke. Ya kan? Perilaku ya. Password yang pertama adalah perilaku. Kalau perilaku kita balik lagi tadi, ingat nggak? Yang pertama banget saya bilang, kalau tidak manusia perilakunya, password pertama enggak lolos. Gitu. Nah yang kedua, dengan perilaku yang manusia itu, maka secara ekonomi kita akan punya peluang untuk menjadi sejahtera. Kemudian secara sosial kita akan menjadi orang yang welas asih, tapi kemudian kita juga menjadi gembira karena kita menyusun pengetahuannya juga dengan cara yang gembira. Dan kalau kita happy itu Pak Teo, biasanya ilmu itu masuknya lebih Mudah. enak, bukan cuma sekedar mudah, karena kita happy, kita senang ketika kita mengambil ilmu dari manapun. Kalau kita tegang kayak di sekolah itu metenteng gitu, itu kan ada pressure gitu loh, ada tekanan. Kalau kita happy, semua tuh lebih enak. Kayak tadi sambil nyanyi, apa orang menyebutnya enjoy lah, menyenangkan, fun dan lain-lain. Itu sebetulnya kuncinya. Dan satu lagi, pekerjaan kita itu juga harus kita pertanyakan, harus kita kuatkan Pak Teo. Pekerjaan kita bernilai baik apa enggak sih? Itu loh. Terus kemudian manfaatnya apa selain cuma buat
manfaat buat orang lain. Ada yang tadi saya bilang, kemiringan sekian ditanemin kentang, pasti manfaat buat dirinya dan keluarganya, itu mendatangkan uang. Tapi bagaimana dengan akibat yang ditimbulkan? Apakah itu ikut bermanfaat buat alam dan orang lain? Enggak. Jadi baik dan manfaat itu harus kayak suami istri. Kayak suami istri, baik dan bermanfaat. Jadi manfaatnya untuk alam, bukan cuma buat kita, tapi manfaat untuk lingkungan, manfaat untuk alam. Dan pendidikan. Pendidikan ini buat setiap orang mestinya sebaiknya haus gitu, haus akan pengetahuan, gemar belajar, sehingga wacana kita akan terus berkembang. Nah, dengan 4 pilar yang pertama ini, maka 4 unit yang dijalankan ini akan lancar, Pak. Akan lancar. Seperti tadi contoh kita produksi pasca panen dan pemasaran ini akan seperti suami istri nih, 4 ini. Iya kan? Iya. Betul. Terus kemudian password yang kedua adalah 55. Next 55. Iya. Nah, ini juga di sini ada prinsip moral. Kita yang tadi saya tanyakan di depan. Keinginannya seperti apa? Kesadarannya sampai sejauh mana? Keinginannya seberapa besar? Itu yang kemudian kita sebut niat. Karena niat juga tanpa melakukan Nothing. nggak akan terwujud, karena kita ingin mencapai satu hasil. Ada orang yang bilang, ya yang penting niatnya. Tapi tidak ada yang lebih nyata dari perbuatan, karena niat tanpa perbuatan juga hanya berdiri baik sebagai niat, tapi tidak bisa diwujudkan. Kemudian ya kita semua tahu bahwa bekerja itu dengan tekun. Kadang-kadang kita selalu pikir bahwa segala sesuatunya bisa cepat, bisa instan gitu. Tidak ada yang instan, sama sekali nggak ada. Instan di tangan kita, kopi instan tinggal sobek, tapi perjalanan kopi itu menjadi di dalam bungkusan tidak ada yang instan sama sekali. Semua melalui sebuah proses yang sangat panjang dan saling mendukung. Kemudian ini yang paling sulit, yang saya pun tidak pernah bisa lulus dengan cum laude, adalah jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Itu yang paling sulit, tapi saya kira patut kita usahakan, walaupun setengah mati. Tapi mari kita berupaya untuk menjadi seperti itu. Dan integritas ini nanti akan ketahuan pada 5 modal awalnya. Penting apa enggak nih kita punya integritas yang tinggi, terhubung dengan baik secara personal, secara sosial, dan secara lingkungan. Apakah kita high integrity atau enggak sebagai manusia? Dan saya kira ini sudah poin 5 ini kan kata yang tidak asing ya buat kita. Ikhlas menjalankan kehidupan kayak apa sih? Ikhlas menjalankan sesuatu yang kadang-kadang abstrak. Ikhlas itu abstrak banget gitu. Apakah benar kita ikhlas apa enggak, kita juga nggak bisa menentukan sama diri kita sendiri, nggak bisa menilai, boro-boro menilai orang lain, menilai keikhlasan sama diri sendiri aja sulit sekali ikhlas itu. Dan tapi ya ini adalah bagian yang harus kita lakukan gitu, karena prinsip moral ini yang akan mengantar kita untuk melakukan atau menjalankan modal awal yang 5 ini, iya kan? Niat yang kuat, bagaimana perubahan sikapnya, nanti pemahamannya seperti apa, keterampilannya seperti apa, manajemennya seperti apa, sarananya kayak gimana, gitu. Nah, ini akan ada keterikatan yang atau keterdampingan ya antara 5 ini, gitu. Nah, niat yang kuat akan langsung tercermin di dalam perubahan sikap. Kalau niatnya kuat, perubahan sikapnya akan lebih cepat. Bekerja dengan tekun itu, terus kemudian kita akan mendapatkan pemahaman yang
jelas juga, lebih gampang juga kita gitu. Kalau kita tekun, kita nggak skip, nggak pengen cepet, kita tekun pelajari, kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang makin lama makin utuh, makin lama makin utuh, makin dalam gitu. Ketika jujur pada diri dan orang lain secara tidak langsung, apa sih hubungannya dengan keterampilan? Coba, apa coba hubungannya jujur sama diri sendiri dengan keterampilan? Adalah introspeksi. Saya belum terampil, latihan terus. Saya belum hebat, saya latihan terus. Dengan kita jujur kepada diri sendiri, selalu introspeksi, itu akan lebih cepat mendorong diri kita untuk menjadi lebih terampil, lebih cerdas, lebih ahli gitu. Kalau kita nggak cepat merasa puas gitu. Nah, tidak persoalan integritas ini yang kemudian akan sangat menentukan bagaimana manajemen ini bisa dilakukan. Karena tanpa integritas yang tinggi kita tidak bisa mengatur segala sesuatunya pada tempatnya, pada porsinya, sesuai dengan titiknya masing-masing gitu. Ini dibutuhkan integritas yang sangat tinggi, dan ketika ikhlas menjalankan kehidupan, sarananya datang biasa. Benar nggak? Ini merpatinya apa bang? Saya dianggap percaya. Iya. Bagus ya penjelasannya psikolog ini. Jadi sebetulnya kalau kita ringkas dari gampang untuk kita mengingatnya, tapi harus dijawab terjemahnya. Ada niat yang kuat bekerja dengan tekun, jujur pada diri sendiri maupun orang lain, integritas, ikhlas menjalankan kehidupan dengan 5 modal awal, mau berubah sikap. Yang kemarin itu kita konsumtif, besok kita harus produktif. Kemarin kalau kita meminta, besok harus memberi. Kita kemarin bangunnya siang, besok bangunnya pagi. Kalau kemarin bangunnya pagi, besok harus bangun siang, malam. Inilah yang berubah lebih baik maksudnya. Ya, berubah lebih baik. Nah, ini yang saya maksud perubahan sikap, sehingga orang-orang benar-benar ada berubah dari yang kurang menjadi baik, dari yang peminta menjadi pemberi. Kalau bicara soal ikhlas dan sebagainya, tergantung kita menyampaikannya ini sebagai siapa. Karena kalau Bapak Ibu sekalian untuk bersedekah silakan, sedikit tapi ikhlas atau banyak tapi tidak ikhlas, itu tergantung. Kalau panitia pembangunan biasanya banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ini baik atau tidak ini harus penting banyak. Tetapi dua-duanya ini dengan prinsip 5 modal awal, kalimatnya harapan yang baik. Harapan yang baik hanya bisa tercapai dengan kesungguhan yang konsisten. Tapi kalau sulit dipahami begini, tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Ya, kalau hanya niat doang nggak bisa tanpa melakukan. Saya ingin ke Bogor, tetap tinggal di tempat, nggak akan sampai ke Bogor. Saya ingin besok menanam cabai, hanya ingin. Saya hanya usuli. Ini yang menjadikan kita tidak pernah sampai bersyukur. Alhamdulillah. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi dihafalkan, tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Tolong itu dihafalkan juga. Karena jangan sampai nanti teman-teman sekalian pulang ditanya teman-temannya yang di rumah atau komunitasnya, jawabannya nggak lengkap. Dapat apa kemarin di Bogor? Tidak ada. Yuk coba kita dengar. Tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. 1, 2, 3. Tidak ada keinginan tanpa melakukan. Selanjutnya Mas apa ya Mas? Ada 5 modal dasar. Oke. Sesuatu yang kita inginkan tercapai, apapun yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya adalah faktual, yang sifatnya adalah realita, apalagi dalam bidang usaha, apalagi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan,
atau ingin yang dibelinya kedaulatan ekonomi. Modal awal pertama adalah sumber daya manusia, SDM. Contoh misalnya, satu rumah ada berapa lapis? 4. Berarti 4 ini adalah sebagai modal dasar SDM. Kalau bicara soal keluarga, tapi kalau kita bicara komunitas, satu RT ada berapa jiwa, itu adalah modal SDM. Kalau kita bicara organisasi, anggota kita ada berapa, itulah yang namanya modal dasar yang pertama, sumber daya manusia. Yang pertama. Yang kedua adalah sumber daya alam. Kalau kita bicara soal ekonomi dan akan berwira swasta atau berbisnis dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki adalah alam, khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan pun pasti tanah. Berapa luas lahan yang kita miliki? Karena kan komunitas ada yang memiliki lahan milik komunitas, ya kan? Ya. Yang misalnya itu tanah wakaf, entah itu tanah dari bantuan atau tanah yang dibeli oleh organisasi dan sebagainya, itu adalah modal sumber daya alam. Gitu. Termasuk ada sumber mata air. Kalau matahari dan angin tidak perlu kita tanyakan, tapi itu pasti ada. Ya, air biasanya daerah tertentu ada yang mudah, ada yang sulit. Selanjutnya modal dasar yang ketiga adalah sosial. Kita mempunyai kegiatan yang sifatnya adalah menghasilkan. Kalau kita tidak punya modal sosial, semacam kelompok-kelompok yang ada benang merah dengan kita, saya kira teman-teman sekalian semua pasti punya modal sosial itu. Satu, tinggal di satu tempat, mesti di wilayah itu paling tidak ada kelompok RT, pasti ada. Iya. Atau satu kegiatan keagamaan ada jamaah, itu komunitas. Atau secara pribadi punya grup WA, itu udah modal kita. Grup WA yang waktu SMP, SMA masih modal ini. Seperti hari ini kita berkumpul dari beberapa komunitas yang kita sudah saling kenal. Ini akan bisa take energi. Kita bisa saling memberi, saling berbagi, saling kita kerjasama. Ini modal sosial. Sedangkan yang keempat adalah fisik. Kalau fisik ya, namanya fisik, kalau suatu usaha ya pasti ada bangunan, ada kalau pertanian ya ada irigasi, kalau itu budidaya ternak ya ada kandang, kalau perikanan ya kolam dan sebagainya. Itu yang dimaksud fisik. Sedangkan finansial adalah uang. Kalau usaha tanpa uang juga kurang bisa melancarkan semua kegiatan itu. Dan ini penting, kalau tadi Mbak mengatakan ada mata berinya, kegiatan yang akan kita lakukan, baik kita misalnya akan usaha, kita akan melakukan pembangunan rumah, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, kita akan mengadakan peringatan kemerdekaan, kita akan mengadakan apapun yang sifatnya itu kegiatan dan harus menghasilkan. Pasti kita itu seperti membuat kolom-kolomnya ini harus jelas. 9 kolom sekarang analogikan seperti kalau kita ini ingin organ kita itu bisa berfungsi secara maksimal kalau semua itu sehat. Dari 9 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau itu berfungsi semua, enak kita. Dalam kegiatan rencana kerja tindak lanjut pun KTL, kolom 9 penting. Kolom pertama kegiatannya kita misalnya ini. Setelah pelatihan, setelah pertemuan hari ini, 3 hari ini, lalu menyampaikan kepada teman-teman, lalu akan melakukan apa? Itu buatlah perencanaan yang terencana, terstruktur, sehingga ada timeline, ada deadline. Dengan kolom 1 kegiatannya apa, lokasinya di mana, waktunya kapan, yang terlibat siapa saja, sarananya apa, dananya berapa, sumber dana akan dari mana, penanggung jawabnya siapa, output keluarannya apa. Ini harus
dibuat sehingga kita kalau ini menjalankan dana dari pihak lain tidak akan kena KPK. Ini yang namanya tanggung jawab. Anda sebagai siapapun dalam suatu kegiatan yang bersama yang sifatnya adalah koperasi, ya, kecuali kalau kita koperasi beda, tapi koperasi beda. Kegiatannya apa, lokasinya di mana, waktunya kapan, yang terlibat siapa, sarananya apa, dananya berapa, sumber dana dari mana, penanggung jawab siapa, keuangan. Ini coba saya mencoba menyampaikan berbagi pengalaman saya baik secara nasional maupun internasional, sehingga dalam hal ini yuk kalau kita konsep kami ini bisa dipakai ke Asia maupun Eropa, kenapa nggak bisa dipakai di Indonesia? Itu hanya sekarang tergantung kembali kepada para yang mempunyai keinginan. Maka tadi Mbak Tritani diawali dengan menyadarkan, lalu ada keinginan, gitu, lalu ada perbuatan. Anda sebagai anak muda harapan bangsa yang punya komunitas sangat akan mempunyai kesempatan yang luas untuk kita memikirkan orang lain, warga negara. Kalau kita memikirkan orang lain, pasti kita dipikirkan oleh orang lain. Karena orang hidup itu dari lahir sampai mati kita dipikirkan. Pada saat kita lahir, kita ditolongkan. Nama yang memberi orang lain. Belum bisa makan yang menyuapi orang lain. Artinya bukan diri sendiri. Sampai pada waktu kita dihormati pun yang menghormati orang lain. Sampai pada waktu mati yang memandikan, mengkafani, menyolatkan, memandu, menukul, semua adalah orang. Maka kalau kita mau memikirkan orang lain, pasti kita akan dipikirkan oleh orang. Itu saya juga memberikan kesempatan pada teman-teman sekalian. Sepulang Anda, kalau Anda punya teman, tetangga, anak buah lulus SMA, ingin kuliah di Yogyakarta, Fakultas Pertanian dan Ekonomi, saya punya program beasiswa untuk 100. Silakan Mas Eka. Kami tiap tahun memberikan. Sehingga itu dan anak-anak kami semua adalah learning by doing. Mereka kuliah tapi sebab apa? Orang yang mau melakukan kegiatan sambil berusaha itu yang namanya orang membuktikan. Benarkah teori harus? Itu yang harus. Mungkin ini dengan kita sudah habis ya, Mas Ruli. Kayaknya sudah habis nih. Ya nanti tinggal ini kan wrap up nanti. Ya. Nah ini nanti yang harus kita jawab. Ya coba. Ya. Silakan nanti Mbak Tri. Ya, ini adalah 4 hal yang nanti harus kita jawab. Kan besok kan kita masih akan melaksanakan yang disebut berbuat itu. Gitu. Sekarang kita punya waktu yang cukup untuk paling tidak menilai diri sendiri, mengetahui apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Seberapa besar sih keinginan kita? Tadi jawaban-jawaban itu berapa persen? Tolong diingat. Berapa persen? Itu yang akan kita bawa untuk berpikir, berkelana ke dalam diri kita sendiri, masuk ke dalam, mencari alasan-alasan yang cukup tepat sehingga nanti besok bisa jadi berubah, angka memang tidak pasti, itu hanya ilustrasi bagi seberapa besar kita akan memasuki sebuah arus gerakan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Ini yang akan besok kita jawab. Ini dijawabnya hanya bisa besok. Hari ini kita tidak perlu menjawabnya. Kita akan sediakan ini untuk hari esok. Tapi kalau materi yang tadi disampaikan Mbak Tritani ataupun saya sampaikan, ada yang mau bertanya? Monggo, kita punya waktu